Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, Majelis Jemaat GKI Kejayaan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Kejayaan, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara di dalam persekutuan kami. Jika Ibu Bapak dan Saudara memerlukan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKI Kejayaan, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah ini selesai. Sebelum ibadah dimulai, izinkan saya mohon perhatian Bapak Ibu dan Saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Kejayaan Yogyakarta akan melaksanakan sakramen baptis dan sidi di dalam kebaktian Natal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 di GKI Kejayaan. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Minggu tanggal 22 November 2015. Kedua, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di dalam School of Prayer pada hari Selasa 17 November 2015 jam 6 sore dengan tema Doa dan Pemulihan dengan pembicara Ibu Rosa Mamanwa. 3. Komisi Anak GKI Kejayaan mengundang saudara yang rindu melayani dan mengajar anak-anak untuk ikut bergabung dalam GKI Kejayaan Kids Club. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Keempat, kebaktian impresif hari ini dengan tema doa dan komitmen kepada Allah dengan pelayan firman Pendeta Dian Tanwikara. Beliau adalah pendeta jemaat GKI Mekasan saat ini. Terakhir, Majelis Jemaat GKI Kejayaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan seluruh pihak yang terlibat dalam kebaktian impresif pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita masuk saat ini. Selamat sore. Syukur kepada Allah yang telah memilih kita dan menguduskan kita dengan Roh Kudus sesuai dengan kemurahan-Nya, agar kita taat kepadanya dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, hamba Tuhan yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan, mari berdiri untuk saling bersalaman. Salam damai. Salam damai dalam
kita datang pada Tuhan dengan pengakuan bersama kita yang seperti demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Kawan-kawanku, bila engkau terluka oleh tingkah ujarku, maafkanlah aku. Aku menyembah dan berserah padamu ya Tuhan. Tetaplah berikan aku kasih dan mesra. Kidung-Iman 467 bait 1 dan 3, Tuhanku bila hati kawanku. Ya Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Kami mengakui dosa-dosa dan segala kesalahan kami. Ampuni Bapa dan kuduskanlah kami ya Bapa. Beri kami hati yang baru, yang penuh kasih dan pengampunan seperti hati-Mu, supaya kami makin hari makin menyerupai Engkau. Ajar kami ya Bapa, untuk kami juga mampu mengampuni sesama kami, seperti yang telah Engkau teladankan bagi kami, anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih ya Bapa. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati, pikiran, dan perkataan kami, supaya kami terus hidup di dalam terang kasih Kristus,
Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita beroleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus, dan pengampunan yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah dalam hidup kita. Berita anugerah yang kita terima dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja hidupku. Ia ada bandingnya. Hidup Jemaat 26 bait 1 dan 4. Mampirlah dengan doaku. Kita bersiap untuk mendengarkan sabda Tuhan.
kiranya Tuhan tidak berjalan terus dan melewati kami. Kami rindu kehadiran Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Bahkan malam ini dalam ibadah kami ingin Tuhan berfirman untuk kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, sehingga waktu kami tidak berlalu begitu saja, sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang menguatkan kami dalam mengarungi kehidupan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus berfirman-Lah, kami sedia untuk mendengar, kami sedia untuk diubah oleh firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan 22. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan 22. Pada hari Elkanah persembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati.
anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Demikianlah sabda Tuhan. Selidikilah hati kami ya Tuhan, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kami akan berjuang sampai Kau dapati kami tetap setia. Selidiki aku
Surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya mengingat seorang pengemis yang saya jumpai beberapa kali. Seorang pengemis, seorang ibu yang sudah tua. Pertama saya bertemu dengan pengemis ini di bawah jembatan Janti. Pagi hari ketika saya akan berkhotbah ke GKI Gondomanan, saya berhenti di lampu merah jembatan Janti. Kemudian ada seorang ibu tua pengemis itu datang pada saya minta uang. Saya cari tidak ada, kemudian saya melambaikan tangan untuk mengatakan bahwa tidak ada, tidak bisa beri, tidak ada. Di luar dugaan saya, pengemis itu marah. Pengemis itu marah, dia pukul mobil saya, dia pukuli kaca mobil itu, pukul cukup keras dan sambil berkata-kata. Saya tidak begitu jelas suaranya, tapi dia pukul-pukul kaca dan minta uang. Saya katakan tidak ada. Saya ingat betul wajah pengemis itu. Dia saya jalan, sudah saya mencoba untuk melupakan peristiwa itu. Berapa bulan kemudian saya bertemu dengan pengemis ini di pertigaan Candi Prambanan. Pindah mutasi dari jembatan Janti mutasi ke Candi Prambanan. Candi Prambanan. Waktu saya lihat, waktu saya hampir sampai di pertigaan Candi Prambanan itu, saya lihat itu pengemis yang dulu pernah marah sama saya. Saya cari uang, kemudian saya nemu uang 500 di mobil saya. Dari jauh sudah saya buka kacanya. Saya buka kaca, kemudian saya berhenti di lampu itu. Persislah ibu pengemis itu, ibu tua pengemis itu datang pada saya dan kemudian meminta pada saya, dan kemudian saya memberi uang 500 itu. Di luar dugaan saya, dia melempar uang itu. Dia lempar uang itu kembali kepada saya. Dia lihat uang cuma 500, kemudian dilempar ke saya. Kemudian saya merenung, orang ini maunya apa?
dikasih marah, dikasih dia marah. Tapi ya saya, daripada saya melayani pengemis itu, ya sudah, saya tutup saja, saya diam saja. Dia nggak mau terima, ya sudah, saya kemudian jalan lagi. Dari peristiwa itu saya merenung bahwa dalam kehidupan kita meminta kepada Tuhan dalam doa, seringkali Bapak Ibu dan saya bukan hanya Bapak Ibu, seringkali kita punya karakter seperti pengemis ini. Kalau sudah minta itu maksa, kalau nggak dikasih marah. Ketika dikasih apa yang kita minta, seringkali kita juga tidak menghargai apa yang sudah kita terima. Saudara dan saya seringkali hidup dalam kekristenan yang seperti itu. Bapak Ibu dan saya seringkali hidup dalam iman dan hubungan kita dengan Tuhan seringkali berhenti pada batas-batas pemberian gitu. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk melihat kehidupan seorang wanita yang hidupnya sangat tidak bahagia. Di tengah-tengah ketidakbahagiaan hidupnya itu dia mencari Tuhan. Luar biasa. Karena di tengah-tengah ketidakbahagiaan itu dia selalu mencari Tuhan, bahkan selama bertahun-tahun. Dalam ketidakbahagiaan itu dia alami bahkan ketika di rumah Tuhan. Dia di rumah Tuhan pun bertahun-tahun tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tetapi dia mencari Tuhan. Sampai kemudian satu saat dia membuka dirinya untuk bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Sekalipun sudah bertahun-tahun dia ada di rumah Tuhan, bertahun-tahun dia datang ke rumah Tuhan, tidak pernah mengalami sesuatu yang menjadikan dia bahagia. Dan kita mau belajar dari wanita itu adalah seorang yang bernama Hana. Mari kita buka 1 Samuel pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita. Hana adalah seorang wanita yang sangat tidak bahagia. Seorang yang sangat tidak bahagia. Teks kita, Alkitab kita, narasi, kisah yang ada dalam 1 Samuel tentang ibu dari Samuel yang bernama Hana menceritakan seorang wanita yang sangat tidak bahagia. Apa yang menjadi ketidakbahagiaan? Yang pertama yang kita temukan dalam narasi kita, dalam kisah yang kita baca dalam 1 Samuel 1. Yang pertama yang membuat Hana tidak bahagia adalah dia adalah wanita yang dimadu. Saya percaya kalau saya melakukan survei pada semua wanita di dalam ruangan ini, pasti tidak ada yang mau dimadu. Kalau ada, katakan. Tidak ada seorang pun wanita di dunia ini yang ingin diduakan. Tidak ada seorang wanita pun di dunia ini yang mau dimadu. Daripada dimadu, lebih baik diracun. Ada lagu madu dan racun. Nah, kalau nggak dimadu ya diracun. Saudara, kita lihat Hana adalah seorang wanita, seorang perempuan yang mengalami ketidakbahagiaan karena Elkana melakukan itu. Hana menjadi seorang wanita yang dimadu dan Alkitab kita menuliskan itu. Mari kita lihat ayat 6. Ayat 6 dikatakan dengan tegas, dengan sebuah kata yang jelas, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Penina adalah madunya. Wanita yang lain yang menggantikan Hana dalam hidup Elkana. Tidak hanya itu, saudara. Tidak hanya seorang wanita yang dimadu oleh seorang pria. Hana adalah seorang yang menderita karena tidak sekedar dimadu, tetapi Hana adalah seorang yang tidak punya keturunan. Dan saudara bisa merasakan, bisa melihat dalam teks-teks perjanjian lama, seorang wanita yang mandul itu menjadi sebuah hal yang sangat membuat mereka menderita. Karena mereka memahami seorang wanita yang mandul itu adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dan kita bisa membayangkan
Hana adalah seorang yang selalu datang ke rumah Tuhan bersama dengan suaminya. Tetapi dia datang ke rumah Tuhan setiap tahun di Silo. Dia datang bersama dengan Elkana dan juga madunya, Penina dan anak-anaknya. Dia selalu datang ke rumah Tuhan. Tetapi dia selalu melihat apa yang dikatakan orang bahwa Tuhan gak memberkatimu. Kita bisa merasakan, kita bisa mencoba melihat apa yang dirasakan oleh Hana. Kalau begitu, kalau demikian yang menjadi pandangan banyak orang, untuk apa saya datang ke rumah Tuhan? Kalau setiap kali saya datang, orang melihat bahwa saya adalah seorang perempuan yang mandul, saya tidak akan punya keturunan, saya orang yang tidak diberkati Tuhan. Untuk apa saya datang ke rumah Tuhan? Ketidakbahagiaan Hana tidak hanya berhenti di situ. Madunya dikatakan di sana, madunya itu selalu menyakiti hatinya. Tidak hanya itu, madunya itu punya banyak anak. Sedangkan Hana tidak seorang pun anak yang dimilikinya. Tidak hanya itu, persembahannya pun kepada Tuhan dibedakan oleh suaminya. Alasannya cuma satu, persembahan yang diberikan Elkana kepada Hana sebagai istri yang pertama, persembahan itu dibedakan hanya dengan satu alasan, Tuhan sudah menutup kandungannya. Tidak hanya itu, Penina menyakiti hati Hana setiap kali disakiti hatinya, itu karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara perhatikan, 2 kali dikatakan kalimat itu. Yang pertama ketika Elkana memberikan persembahan yang dibedakan untuk Penina dan anak-anaknya dan juga untuk Hana, dibedakan. Alasannya itu adalah Tuhan menutup kandungannya. Perhatikan ayat 5. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Elkana memberikan persembahan yang berbeda kepada Hana dengan memberikannya kepada Penina. Sebab, sebuah alasan yang paling mendasar dikatakan, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya Tuhan tidak memberkatinya. Jadi percuma aku memberikan persembahan yang banyak, aku khususkan untuk Hana, dia nggak didengar oleh Tuhan, dia tidak akan diberkati Tuhan, dan terbukti Tuhan sudah menutup kandungannya. Yang keenam, ayat yang keenam. Penina menyakiti Hana karena alasan yang sama, Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Seolah-olah mau mengatakan, aku menyakiti Hana, itu tidak menjadi masalah di hadapan Tuhan. Wong Tuhan tidak memberkati dia kok. Jadi kalau aku melakukan sesuatu yang jahat kepada seorang perempuan seperti Hana, seorang perempuan yang mandul, aku tidak dipermasalahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak memberkatinya. Saudara, itu yang ada dalam teks kita. Itu yang kita temukan dalam teks Alkitab kita. Saya bisa membayangkan betapa tidak bahagianya. Dia selalu datang mengikuti suaminya bersama keluarganya ke rumah Tuhan di Silo. Tiap tahun dia membawa persembahannya, sekalipun persembahannya tidak sebanding dengan yang lain. Dia membawa ke sana dengan semua pandangan orang, kamu gak diberkati Tuhan. Seberapapun persembahanmu gak diberkati Tuhan. Percuma. Ibaratnya itu Hana sedang nyanyi, begitu disuruh berdiri, jangan keras-keras suaramu, gak diberkati Tuhan. Saudara, kita bisa merasakan ketidakbahagiaan Hana dalam kisah ini adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan. Hana punya banyak alasan untuk tidak datang lagi ke rumah Tuhan. Hana punya alasan yang lebih besar untuk tidak lagi berdoa. Dia punya alasan yang lebih besar untuk melupakan Tuhan. Gak Tuhan-Tuhanan, gak berkat-berkatan, gak paten. Orang Jawa kira-kira begitu ya. Gak Tuhan-Tuhanan,
Bayangkan perasaan seorang wanita, dia datang pada Tuhan berharap punya berkat dalam perjumpaannya di rumah Tuhan. Ternyata sebaliknya. Tidak hanya itu ketidakbahagiaannya. Ketika dia membawa seluruh ketidakbahagiaannya, dia berdoa di rumah Tuhan. Imam Eli berkata, "Mabuk kamu, pendeta orang ajar." Saudara, bayangkan Anda menangis di mimbar ini, Anda menangis di altar gereja ini, Anda menangis berdoa, kemudian seorang pendeta datang dan berkata, "Mabuk kamu di sini." Anda bayangkan, itulah yang terjadi dengan Hana. Dia punya alasan untuk melupakan Tuhan. Dia punya alasan yang lebih besar untuk pergi dari hadirat Tuhan. Tetapi yang menarik, Hana tidak melakukan. Sekalipun semua orang berkata, "Tuhan sudah menutup berkatnya untuk kamu." Bahkan seorang imam seperti Eli sudah mengatakan dia seorang yang mabuk. Suami dan madunya sendiri berkata, suaminya sendiri berkata, "Engkau tidak diberkati Tuhan," secara tidak langsung. Sudah mengatakan itu. Di tengah-tengah hidup yang seperti itu, Hana tetap berkata dan percaya, Tuhan masih mendengar saya. Saudara, ini hidup yang tidak mudah. Kehidupan Hana sebagai seorang wanita di zaman itu menjadi sebuah kehidupan yang tidak mudah. Bagaimana seseorang hidup seperti Hana tidak ada kebanggaan sedikit pun dalam hidupnya. Sebagai seorang wanita di zaman itu, hidup sudah sebagai seorang wanita, tidak punya anak, dimadu, dan sudah dengan persepsi semua orang yang tidak diberkati Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan dalam hidupnya. Untuk apa hidup? Tetapi dalam kehidupan yang seperti itu, Hana berdoa pada Tuhan. Menarik sekali saudara, perhatikan ayat 9. Ayat 9 menjadi sebuah klimaks. Ayat 9 menjadi sebuah perputaran yang luar biasa pentingnya. Ayat 9. Ayat 9 dimulai dengan 3 kata yang penting. Pada suatu kali, untuk menegaskan sebelumnya belum pernah terjadi. Pada suatu kali, 3 kata ini menjadi sebuah hal untuk membalik apa yang sebenarnya menjadi alasan Hana untuk tidak berdoa. Pada ayat 9 itu menunjukkan sebuah peristiwa yang terbalik. Pada suatu kali, belum pernah terjadi dan baru saat itu terjadi. Untuk pertama kalinya, pada suatu kali, Hana melangkah untuk berdoa. Sebelumnya dia menjadi orang yang selalu sedih. Dia selalu menjadi orang yang tidak pernah bahagia. Setiap kali pulang dari rumah Tuhan, tidak pernah mengalami sukacita, tidak pernah menerima berkat sedikit pun dalam hatinya. Tapi satu kali itu, dia mencoba untuk datang pada Tuhan. Setelah kita diajak untuk belajar sesuatu hal yang penting. Saya mau mengajak saudara melihat sebuah slide yang sudah saya buat. Ada seorang pendeta bernama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon adalah seorang pendeta pengkhotbah yang luar biasa. Dia seorang yang menjadi pendeta yang mengabarkan Injil luar biasa. Dia tidak berhenti pada satu gereja dan dia menjadi pendeta yang keliling, menjadi seorang misionaris dan memberitakan pekabaran Injil dengan khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Banyak pendeta tidak suka dengan Charles Spurgeon karena pendeta-pendeta di zaman itu seperti Charles Spurgeon di zaman itu dia mengatakan Charles Spurgeon itu pendeta keliling yang cari uang. Tapi Charles Spurgeon dalam hinaan seperti itu, Charles Spurgeon selalu berdoa untuk orang-orang yang menghina dia. Dia selalu berdoa. Dia selalu mengatakan dalam doanya, kalau kita membaca biografi dari Charles Spurgeon, maka kita akan melihat bagaimana Charles Spurgeon itu seorang pendeta yang berdoa luar biasa. Ketika dia dihina oleh orang lain, dia selalu berkata, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Dan dia selalu mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah hatiku. Dan itu adalah Charles Spurgeon. Saudara, dalam tulisan Charles Spurgeon tentang doa, dia pernah berkata begini dalam tulisannya tentang doa. Kita harus berdoa pada waktu kita dalam suasana ingin berdoa.
Karena kita berdosa bila mengabaikan suatu kesempatan yang sedemikian baik. Kita juga harus berdoa pada waktu kita tidak merasa ingin berdoa. Sebab akan berbahaya untuk tinggal dalam keadaan yang tidak sehat semacam itu. Charles Spurgeon mau mengatakan, ketika engkau ingin berdoa, berdoalah segera. Ketika engkau tidak ingin berdoa, berdoalah saat itu. Saudara, kita diajar untuk melihat itulah yang juga Tuhan inginkan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana Hana punya alasan yang lebih besar untuk tidak berdoa lagi. Untuk apa berdoa? Aku gak diberkati Tuhan kok. Tuhan sudah menutup rahimku. Tuhan sudah tidak memberi berkat. Untuk apa aku berdoa? Di saat seperti itulah, ketika Hana tidak menginginkan untuk berdoa, di saat Hana punya alasan untuk menolak doa, di saat itulah Hana berdoa. Yang menarik, saudara, adalah menjadi sebuah refleksi bagi kita. Mari kita lihat slide ini. Refleksi bagi kita ketika peristiwa Hana dalam teks yang kita baca apa adanya. Kita melihat mungkin Tuhan telah menutup rahim Hana selama bertahun-tahun. Tuhan sudah menutup rahimnya. Tapi satu hal yang indah yang tidak pernah dilepaskan oleh Hana dalam hidupnya, sekalipun Tuhan sudah menutup rahimnya bertahun-tahun, Hana percaya Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang kita saksikan dalam teks kita. Hana tahu Tuhan sudah menutup rahimnya. Hana tahu Tuhan sudah melakukan semua itu lebih dulu. Hana tahu. Tetapi satu hal, Hana datang pada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menutup rahimku, tetapi apakah Engkau juga menutup telinga? Dan kita melihat dalam teks kita hari ini, Tuhan tidak menutup telinganya. Saudara, hal yang luar biasa kalau kita membaca teks kita dan kita dengan jujur melihat apa bagian yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Betapa indahnya ketika kita mau belajar doa dari seorang wanita bernama Hana. Dan kita lihat lebih jauh. Doa Hana, doanya dikembalikan untuk pekerjaan Allah. Ketika Hana datang pada Tuhan, dia menangis di rumah Tuhan, dia berdoa minta pada Tuhan. Yang menarik, saudara, Hana mengembalikan semua doanya itu untuk pekerjaan Allah. Tuhan, kalau Engkau memberikan, kalau Engkau mengingat aku, Tuhan, kalau Engkau memahami aku, kalau Engkau mengingat aku dan tidak melupakan aku, Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Dan kalau Engkau memberikannya seorang anak laki-laki, aku akan mengembalikannya untukmu. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, luar biasa doa ini. Di tengah-tengah rasa sakit karena dimadu oleh suaminya, di tengah-tengah rasa sakit disakiti oleh madunya, dia tidak membawa doanya untuk curhat, tidak. Dia tidak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan hukum Penina, Tuhan hukum Elkana suami, tidak. Dia tidak sibuk dengan rasa sakitnya. Dia datang pada Tuhan untuk membawa hidupnya. Dia tidak sibuk dengan rasa sakitnya. Berbeda dengan kita. Saudara dan saya ketika berdoa seringkali sibuk dengan rasa sakit. Tuhan, kalau dia bukan jodohku, jangan pertemukan dia dengan siapapun juga. Saudara dan saya selalu sangat egois. Selalu sibuk dengan rasa sakit kita sendiri. Kalau aku sakit, dia juga harus sakit, Tuhan. Lalu kita begitu dalam doa kita. Kalau dia menolak aku, Tuhan, semoga dia juga ditolak di mana-mana. Jahat banget tuh kita. Hana bukan orang yang seperti itu, saudara. Hana seorang yang membuka dirinya untuk tetap berkata, Tuhan, kalau Engkau memberi, aku akan memberikannya kembali kepada. Luar biasa. Hana tidak sibuk dengan rasa sakitnya. Di tengah-tengah rasa sakit yang luar biasa, Hana tidak sibuk dengan rasa sakit itu, tetapi dia mencari wajah Tuhan, mencari kehadiran Tuhan dalam hidupnya.
Kehadiran Tuhan yang sesungguhnya, bukan kehadiran Tuhan yang dikatakan oleh orang banyak. Kehadiran Tuhan yang sudah tidak memberkatimu, itu perkataan orang banyak. Tetapi Hana mencari dan percaya bahwa kehadiran Tuhan tetap akan menjadi kehadiran yang tetap baik buat hidupnya. Dan dia berdoa di kaki Tuhan. Sudah kita lihat lebih jauh. Kesedihan Hana tidak dibicarakan. Rasa sakitnya tidak dibicarakan, tetapi mendekat pada Tuhan. Penina menyakiti seperti apa dalam teks tidak jelas. Dalam teks 1 Samuel pasal 1 tidak dikatakan bagaimana Penina menyakiti Hana, tidak dikatakan. Karena memang Hana menjadi tokoh yang mau dimunculkan dalam teks kita. Hana mau dimunculkan sebagai tokoh dalam firman Tuhan ini untuk melihat bahwa seorang yang mencintai Tuhan tidak akan membicarakan rasa sakitnya sendiri, tidak akan membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain yang menyakiti dirinya. Itu seorang hamba Tuhan. Hana menjadi seorang hamba yang luar biasa. Dia tidak membicarakan rasa sakitnya. Dia datang pada Tuhan dan dia minta pada Tuhan. Tuhan, kalau semua orang sudah menutup mata dan menutup telinganya untuk aku, Hana berkata, Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk aku. Saudara, inilah keteladanan Hana yang luar biasa dalam teks kita. Lebih jauh saudara, kita lihat lebih jauh tentang doa Hana. Doa Hana tetap sebuah persembahan bagi Tuhan. Doa Hana bukan untuk kepuasan dirinya sendiri, bukan untuk kepuasan emosinya, bukan untuk kepuasan dia membuktikan sesuatu kepada Penina atau Elkana. Tidak. Dia berdoa untuk tetap mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Sekalipun dia tahu selama ini persembahannya tidak lebih banyak dari madunya, dari Penina dan Elkana suaminya. Persembahannya tidak pernah lebih baik karena dia seorang diri. Tetapi yang menarik, dalam hidup yang seperti itu, Hana berkata, Tuhan, aku tetap ingin mempersembahkan sesuatu kepadamu. Kalau engkau memberikan sesuatu kepadaku, aku akan memberikannya kembali padamu. Setelah kita belajar dari Samuel ketika diserahkan oleh Hana. Samuel diserahkan oleh Hana untuk menjadi hamba Tuhan, itu luar biasa. Hana selalu berdoa untuk Samuel. Setiap tahun Hana mengunjungi Samuel dan memberikan jubah kepada Samuel yang masih kecil. Dia membawa Samuel sebagai janjinya kepada Tuhan. Dia berdoa selalu kepada Tuhan untuk anak yang dia serahkan pada Tuhan. Mari kita lihat 1 Samuel 2 ayat 19 dan 20. Luar biasa kalau kita melihat perjalanan Hana, bagaimana dia percaya pada Tuhan dan menyerahkan yang terbaik pada Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 19 dan 20. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Hana selalu mendukung dan Hana selalu mengingat pemberiannya kepada Tuhan. Hana selalu mendoakan Samuel yang diserahkan pada Tuhan. Hana selalu menyimpan Samuel dalam hatinya ketika dia menyerahkan pada Tuhan. Berbeda sekali dengan hari ini banyak orang tua ketika menyerahkan anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Banyak orang tua hari ini menyerahkan anaknya untuk menjadi pendeta. Itu ketika anaknya sudah tidak diterima di mana-mana. Sudah tidak diterima di UGM, tidak diterima di Atmajaya, tidak diterima di Sanata Dharma, tidak diterima di Duta Wacana fakultas lain, sudah tidak diterima, ditolak semua. Baru kemudian dia berkata, jadi pendeta saja. Saudara, ini bukan Hana, ini bukan Hana. Saudara, lihat apa yang terjadi akhirnya dengan gereja.
yang diberikan kepada Tuhan itu yang sisa-sisa, yang nggak diterima di mana-mana. Saudara, kita lihat Hana bukan orang yang begitu. Hana memberikan yang terbaik. Hana mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan karena Hana tahu itu pemberian Tuhan. Saya itu prihatin. Ada pernah seorang ibu itu datang pada saya dan berkata, itu Pak Pendeta, saya ditolong anak saya ini nggak lulus. Tapi dia itu pintar ngomong, pintar bohong juga. Kalau dia jadi pendeta itu cocok loh Pak. Kalau khotbah itu pintar ya, pintar ngomong kok dia. Dalam hati saya kurang ajar orang ini. Saya menjadi pendeta bukan karena pintar ngomong, bukan karena pintar bohong. Sampai dalam hati saya terus kata begini, kapan pulang orang ini jadi? Lihat Hana bukan seorang ibu yang demikian. Betapa dia mencintai Tuhan, dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang melihat anak-anaknya dan akan membawa anak-anaknya untuk menjadi hamba Tuhan. Bersikaplah seperti Hana. Ada orang tua yang berkata, ngapain kamu jadi pendeta? Ngapain kamu sekolah teologi? Miskin kamu nanti. Itu pernah terjadi. Ngapain kamu jadi pendeta? Hidupmu susah nanti, miskin kamu. Ya, gimana lagi? Saya mendengar hal seperti itu dan ketika kita melihat Hana bukan orang yang seperti itu. Hana menjadi orang yang luar biasa, mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Saudara, kita lihat lebih jauh. Bagaimana Hana berdoa? Hana dalam doanya sangat berbeda dengan doa kita. Doa kita seringkali hanya berisi penuh dengan permintaan supaya Tuhan memberi apa yang menjadi permintaan saya. Tuhan yang harus berubah, bukan saya. Tuhan harus berubah. Tuhan harus ngasih saya. Tuhan harus berubah. Tuhan lihat saya, sudah susah Tuhan hidup saya. Tuhan berubah dong. Itu doa kita selama ini. Hana ketika dia berdoa, dia tahu Tuhan membuka telinganya dan Tuhan bisa mengubah sesuatu. Tetapi Hana juga mau mengatakan, aku juga akan berubah Tuhan. Kalau Tuhan memberi, aku akan memberikannya kembali padamu. Tuhan bisa mengubah. Dan kalau Tuhan mengubah, aku juga akan berubah. Saudara, itu hidup Hana yang luar biasa. Dia tidak hanya meminta Tuhan untuk mengubah sesuatu dalam hidup, tetapi dia mau menjalani kehidupannya juga untuk berubah. Bertahun-tahun dia pergi ke rumah Allah dan setiap kali pulang dia selalu bersedih, selalu menjadi orang yang tidak bahagia. Tetapi sesudah dia berdoa dalam peristiwa ini, dimulai dari ayat 9 tadi, ayat 18 dia menjadi seorang wanita yang berbeda. Perhatikan ayat 18. Sesudah Hana berdoa, ayat 18, tidak pernah terjadi sebelumnya dalam tahun-tahun sebelumnya. Di ayat 18 dikatakan, dicatat di sana, sesudah itu berkatalah perempuan itu, Hana, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Apa yang dilakukan Hana? Tuhan, aku percaya Engkau bisa mengubah sesuatu dan Engkau tidak menutup telinga. Aku juga akan berubah dalam hidupku. Ketika Anda berdoa, ketika Anda dan saya berdoa, Anda hanya meminta Tuhan yang mengubah sesuatu dan Anda tidak pernah mau berubah, maka Anda tidak sedang membangun kehidupan doa yang benar. Saudara, dalam kehidupan kita kadang ketika kita berdoa, kita bisa menjadi salah satu jawaban dari doa itu. Dari doa kita sendiri, bisa jadi kitalah yang menjadi jawaban. Saudara, saya hari ini sangat beberapa hari kemarin, terutama hari ini dan 3 hari terakhir, banyak orang ganti statusnya di Facebook, pray for Paris. Dalam hati saya, tenang-tenang berdoa atau enggak? Sampai fotonya di Facebook dikasih bendera Perancis. Saya dalam hati saya cuma bertanya, berdoa tenangan apa orang? Pray for Paris, tapi tidak pernah berdoa
berdoa ya sama saja. Itu cuma status Facebook. Saudara, kehidupan doa kita bukan demikian. Kehidupan doa kita bukan sekedar status Facebook, tetapi kehidupan doa kita bisa jadi dalam doa kita itu kita menjadi jawaban untuk doa kita sendiri. Tuhan, misalnya saudara berdoa, Tuhan kirimkanlah seorang hamba Tuhan untuk jemaat ini, misalnya. Bisa jadi Anda sendiri yang diminta oleh Tuhan untuk jadi hambanya di gereja ini. Itulah yang dihidupi Hana. Itulah yang dijalani oleh Hana. Itulah yang ditempuh oleh Hana dalam doanya kepada Tuhan. Dia tidak hanya meminta, tetapi dia memberi dirinya kepada Tuhan untuk akhirnya mengalami jawaban doa itu sendiri dalam hidup. Dan itulah yang menjadi pertumbuhan Hana dalam hidup doanya. Dari jauh saudara, saya mau mengutip perkataan dari seorang bernama Tommy Tine dalam bukunya berjudul The God Chaser, berjudul Sang Pemburu Tuhan. Tommy Tine pernah menulis dalam bukunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kehidupan kita, hidup beriman kita. Tommy Tine menuliskan dalam bukunya Sang Pemburu Tuhan, dia mengatakan ketika kita beribadah, apakah kita mencari tangan Allah untuk melihat apa yang dia berikan kepada kita, atau wajah Allah untuk bersuka cita dalam kehadirannya? Sebuah pertanyaan yang penting. Ketika kita berdoa, apa yang kita lihat dari Tuhan? Tangannya atau wajahnya? Apa yang kita cari ketika kita berdoa? Tangan Tuhan atau wajah Tuhan? Kalau kita cuma melihat tangan Tuhan, kita sedang bersikap sebagai seorang Kristen pengemis. Pengemis tidak pernah melihat wajah saya, dia cuma sibuk melihat tangan orang yang akan memberinya. Ketika tangan itu melambir begini, berarti dia tidak diberi. Ketika tangan itu diam saja di atas setir, maka pengemis juga akan lewat. Ketika tangan kita sibuk dengan handphone di dalam mobil, pengemis itu juga akan lewat, karena dia cuma sibuk melihat tangan kita. Tetapi kita harus mencari wajah Tuhan, bukan hanya mencari tangan Tuhan. Merasakan sukacita karena kehadirannya, melihat wajah Tuhan, itu menjadi sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan melihat tangan Tuhan. Saudara, saya pulang dari pelayanan keluar kota, kemudian saya pulang sampai di rumah, anak saya bertanya, "Pak, sudah pulang?" "Sudah." "Bawa oleh-oleh?" "Enggak." Kemudian dia berkata, "Ya, saya akan kejar dia dan saya jewel." "Penting mana? Oleh-oleh atau lihat wajah papa?" "Wajah papamu ini enggak ganteng. Memang enggak ganteng. Tapi kamu pilih mana? Oleh-oleh atau ketemu papa?" "Ketemu papa." Saudara, demikian juga dengan hidup kita ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika kita berdoa, jangan sibuk untuk mencari tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu pasti memberi, pasti yang terbaik yang dia lakukan. Jangan melupakan untuk melihat wajah Tuhan yang jauh lebih penting. Hana melihat wajah Tuhan, dia mencari kehadiran Tuhan yang lebih sungguh, sehingga dia mampu menjalani untuk tidak membicarakan rasa sakitnya, untuk tidak membicarakan segala hal yang membuat dia tidak bahagia. Dia mencari wajah Tuhan yang pasti menjadikan dia bahagia dengan sungguh-sungguh. Mencari wajah Tuhan itu memang kadang melelahkan. Mencari Tuhan, kehadirannya dalam hidup kita, memang kadang kita ini capek mencarinya. Tuhan capek, lelah Tuhan. Seperti orang main petak umpet. Main petak umpet itu yang paling enak itu ketika yang sembunyi, yang mencari itu gak enak. Bos, saya pernah waktu kecil main petak umpet. Saya itu sembunyi, bos, paling aman, gak bisa ditebak. Apalagi saya hitam. Main petak umpetnya malam. Malam gelap gulita. Saya di zaman itu main sudah gelap gulita, saya hitam, sembunyi saya di bawah pos hansip. Kalau orang Jogja bilang cakro, itu ada papan begitu, dan itu di bawahnya itu saya bisa sembunyi. Saya itu sudah tiarap, tidak ada orang yang tahu. Yang jadi untuk mencari waktu adalah kakak saya.
di sana padahal itu banyak semutnya. Saya itu bisa bertahan dan dia tidak bergerak. Padahal kakak saya itu sudah bingung begini tapi nggak lihat saya. Saya diam, tidak ngomong apa, saya tidak bergerak sedikit pun, bernapas pun saya tahan. Saya nggak peduli. Di luar dugaan saya, kakak saya pulang. Dia tidak mencari saya, dia pulang dan dia berpikir wis ben wae. Nanti pulang sendiri. Nanti keluar dia pulang nonton TV di rumah. Saya kok nggak dicari-cari. Nah, saya itu sudah seorang diri di situ, semua sudah pulang. Nah, saya sendirian nggak tahu apa di situ. Kemudian saya keluar itu nggak ada orang. Kemudian saya pulang sampai rumah lihat kakak saya nonton TV dulu. Oh, sudah pulang, kurang ajar kamu. Kadang mencari Tuhan, saudara, itu membuat kita lelah dan kita kemudian beralih untuk mencari yang lain. Tetapi belajarlah dari Hana, tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Sekalipun semua orang mengatakan Tuhan tidak memberkatimu, dia tetap mencari Tuhan. Saya mau memutarkan sebuah film tentang petak umpet. Dan kita lihat film ini dan biarlah meneguhkan iman saudara untuk terus mencari Tuhan. Sehingga doa menjadi sebuah komitmen dalam hidup saudara. Bukan hanya karena perasaan Anda. Ketika Anda senang Anda berdoa, ketika tidak senang Anda tidak berdoa. Tetapi doa mesti menjadi sebuah komitmen kehidupan saudara dan saya. Dan kita lihat film ini. Baik. Perjalanan kehidupan rohani kita ibarat permainan yang kumainkan dengan anakku saat mereka masih kecil. Saat memulainya, biasanya mereka akan mencariku dengan penuh semangat. Tapi perhatiannya mulai terpecah dengan segala keinginannya. Harus menunggu sampai mereka kembali mencariku. Kadang mereka mencariku di tempat di mana aku gak mungkin berada di sana. Seringkali mereka kelelahan, menjadi putus asa, dan meninggalkan pencariannya. Tapi aku tetap menantinya sambil memberikan petunjuk sederhana, mengingatkannya untuk mencari aku. Dengan usahanya sendiri, mereka akan kesulitan menemukanku. Makanya, aku meninggalkan banyak petunjuk. Aku pikir semua orang sedang mencari Tuhan. Dan Dia menginginkan kita untuk bertemu dengannya. Kadang yang kita perlukan hanyalah bantuan darinya. Kita boleh hidup terus mencari Tuhan. Sekalipun semua orang mengatakan kamu tidak diberkati Tuhan, tetaplah cari Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan yang menjadikan jalan kita tertutup, tetaplah mencari Tuhan karena Tuhan tidak pernah menutup telinga untuk kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena ketika kami mencari Tuhan, kami menemukan kasih Tuhan.
ketika kami mencari wajah Tuhan, kami menemukan kasih Tuhan. Pergumulan kami seringkali menjadi pintu yang menutup perjalanan kami. Tetapi kami percaya sekalipun banyak jalan yang tertutup bagi kami, Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Tuhan tidak pernah menutup matanya untuk kehidupan kami. Tuhan ajar kami menjadi seorang Kristen yang tangguh, menjadi seorang Kristen yang teguh berdiri dalam kesetiaan iman kami, dalam ketekunan iman kami. Apapun yang menyakitkan, apapun yang kami alami, kami tetap mencari wajah Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk kami. Kami akan menemukan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih yang menguatkan kami, kasih yang membuat kami melanjutkan perjalanan untuk semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun hidup kami, tuntunlah kehidupan kami semua. Tuhan yang hendak kami muliakan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita ikhlaskan kembali iman kepercayaan kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Magdalena Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan terima kasih Tuhan untuk malam ini, ketika kami dimampukan untuk boleh beribadah, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk persembahan puji-pujian yang sudah kami naikkan, bahkan setiap firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kesemuanya ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk ulang tahun 12 ibadah ekspresif yang pada hari ini 15 November. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kebaktian ekspresif ini, agar tetap boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir. Berkati Tuhan pengurus yang ada di kebaktian ini Tuhan, agar setiap apa yang mereka lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan seluruh kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk dan serangkaian acara Natal. Berkati Tuhan panitia, berkati Tuhan rangkaian acara-acara Natal yang akan berlangsung, baik itu ibadah-ibadah maupun perayaan Natal. Biarlah Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang akan hadir pada perayaan Natal yang akan datang. Berkati Tuhan cuaca, bahkan setiap dana yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit, baik itu yang ada di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah-rumah. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit ini Tuhan, dengan segala pergumulan yang dihadapi. Biarlah Tuhan mereka tetap mengandalkan-Mu Tuhan di dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka hadapi.
Berkati Tuhan keluarga yang mendampingi, bahkan dana yang dibutuhkan di dalam proses penyembuhan sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan yang terkasih ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa, mungkin Tuhan ada jemaat Tuhan yang saat ini berduka, kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, agar mereka tidak larut di dalam kedukaan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, mencari rumah, ataupun Tuhan pergumulan ekonomi yang mereka alami di dalam rumah tangga mereka, pergumulan suami istri, pergumulan hubungan anak dan orang tua, atau apapun Tuhan pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Tolong jamah Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ini Tuhan, biarlah di dalam kehidupan mereka tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Mereka jangan biarkan Tuhan iman mereka lemah di saat mereka mengalami setiap pencobaan, setiap pergumulan yang dialami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan mungkin yang saat ini atau minggu-minggu ini Tuhan ada yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini Tuhan, di dalam rasa syukur yang mereka alami di dalam ketambahan usia 1 tahun, tetap mereka mengandalkan-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap bersyukur Tuhan di dalam kehidupan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan, dengan segala keberadaannya Tuhan, dengan segala permasalahan, dengan segala musibah yang dialami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan, agar di dalam mereka memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, mereka mempunyai hati yang rendah hati, mereka mempunyai hati yang peduli akan sesama, peduli akan rakyatnya Tuhan, dan terutama Tuhan mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah serangkaian doa syafaat yang sudah kami sampaikan. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bermohon dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur di Tuhan kita. Adapun persembahan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan suara pujian 39. Terima kasih Tuhan. Yang
kami mengucap syukur karena kami mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu, karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan senantiasa memberikan berkat rezeki melalui pekerjaan kami dan usaha kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk boleh kami memberikan sebagian berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu. Dan persembahan ini juga boleh kami pakai di dalam kami boleh berbagi kasih dengan saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Tuhan berkati juga setiap mereka yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, supaya mereka juga mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Mampukan juga setiap kami Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk pelayanan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini adakah yang baru pertama kali mengikuti ibadah inklusif, baik yang ada di ruangan ini atau di ruang Galilea, Roma ataupun Lobi? Mohon berdiri sejenak. Selamat datang. Terima kasih sudah mengikuti. Kalau kita bisa bertemu lagi ibadah, kiranya saudara-saudari sekitarnya memberikan salam. Adakah lagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah inklusif? Tidak usah malu. Tidak ada? Baiklah, sekarang yang berulang tahun kelahiran dalam seminggu ini. Jika ada saudara-saudari yang ulang tahun kelahiran dalam seminggu ini, mohon untuk berdiri sejenak. Yang di juga yang di ruangan Galilea, ruangan Roma, dan di Lobi, mohon berdiri sejenak. Selamat ulang tahun. Kiranya saudara-saudari di samping kanan kirinya memberi salam. Untuk yang selanjutnya, yang berulang tahun pernikahan dalam seminggu ini, adakah Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan dalam seminggu ini dimohon untuk berdiri sejenak? Di ruangan Galilea, Roma, dan Lobi juga. Baiklah, mari kita bersama-sama menyambut saudara-saudari kita yang berbahagia dengan menyanyikan lagu Happy Birthday. menyelamatkan kita. Tuhanlah pencipta terang. Di sana ada orang dalam kegelapan, ada yang miskin dan lesu. Mari kita menjadi utusannya untuk membawa terang Kristus. Pelengkap Hidup Jemaat 177 bait 1 dan 3, Aku Tuhan Semesta. Dengan berdiri kita akhiri ibadah kali ini. Tuhan semesta
dalam pengutusannya dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala yang baik, Allah yang mengarahkan wajahnya kepada saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal senantiasa menguatkan iman dan hidup saudara. Damai sejahtera oleh karya Roh Kudus senantiasa tercurah atas hidup saudara. Haleluya. Amin. Ibadah telah usai. Sampai berjumpa kembali pada hari Minggu tanggal 22 November 2015. Mari kita hidup dalam